Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan kembali mencoba menganalisa 5 buah emiten, di mana diantaranya adalah emiten yang dimiliki oleh Excel, kemudian BBCA, terus Astra Internasional, PT Bukit Asam, dan Sawit Sumbermas Sarana Terbuka. Jadi kita mulai saja untuk mencoba mereview untuk IDX atau IHSG hari ini, di mana IHSG hari ini di tanggal 23 Februari 2022 itu dibuka di 6878 dengan tertingginya di 692 dan terendahnya di 6873 dan ditutup di 6920 rupiah. Dimana kalau kita perhatikan IHSG hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 13,36 triliun rupiah, di mana ada 251 emiten yang mengalami kenaikan, 275 emiten yang mengalami penurunan, dan 161 emiten yang tidak berubah. Dan kalau kita perhatikan, tampak asing sendiri hari ini melakukan transaksi itu sebesar 966,25 miliar rupiah, itu melakukan transaksi buy di IHSG. Dan kita mulai untuk emiten pertama yang kita bahas adalah emiten dengan kode XL Axiata Tbk. Itu kalau kita perhatikan XL Axiata itu tampak dibuka hari ini di harga 2870 dengan rentang harganya adalah 2860 sampai dengan 2920 dan ditutup di harga 2880 atau menguat 20 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di 2860 rupiah. Dan XL Axiata hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 84,35 miliar rupiah, dan tampak Excel itu hari ini memiliki average price itu di harga 2889 rupiah atau 9 poin di atas harga penutupan untuk average price-nya. XL hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga 2880 itu sebesar 98.972 lot sebanyak 2.343 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan rentang harga daripada XL itu dalam satu bulan terakhir adalah di 2840 sampai dengan 3.370 rupiah, sedangkan dalam setahunnya itu di 1980 sampai dengan 3.370. Jadi tampak all time high-nya dalam satu tahun itu atau dalam year to date-nya sendiri ada di 3.370 rupiah. Di mana asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign buy itu sebesar 19,31 miliar di emiten EXCL. Secara bandar detektor kalau kita perhatikan hari ini di tanggal 23 Februari 2022 itu tampak top 1 broker itu maupun top 3 broker sedang melakukan small distribution, di mana top 5 broker ini posisinya adalah netral dan tampak broker YP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 2.887 dan broker RX sebagai top net sellernya. Di mana untuk RSI-nya sendiri kalau kita perhatikan tampak RSI sedikit terjadi pull up walaupun masih berada di bawah rata-rata dari garis RSI. Dan hal ini juga kalau kita perhatikan tampak volume daripada XL di perdagangan hari ini itu tampak lebih besar daripada hari kemarin, dan tampak juga dalam 3 hari transaksi bursa ini rata-rata perdagangan daripada XL itu di atas volume 20. Dan kalau kita lihat hari ini itu tampak dari XL sendiri itu tampak dia menyentuh EMA 200-nya, sehingga bagi kami ini merupakan suatu
signal yang bagus untuk XL karena dia sudah berada pada titik demand-nya dalam kalau kita perhatikan dari bulan Oktober ini sedang berada di titik demand-nya sendiri untuk XL dan berada di titik terendahnya di EMA 200-nya. Ini merupakan signal yang cukup bagus untuk mengoleksi XL ke depannya. Dan kalau kita perhatikan sendiri XL ini, jadi kalau kita lihat trennya masih sideways di sini, dari sini. Dan kalau kita perhatikan puncaknya ada di 3.400, dan bagi kami sendiri untuk XL ini sebagai resisten pertama itu boleh dikatakan di Fibo 50-nya itu di 2970-an, dan resisten keduanya mungkin bisa diambil di area EMA 50-nya yang berada di 3040-an. Dan supportnya sendiri atau cut lossnya sendiri adalah bagi kami kalau dia tembus 3 tick di bawah EMA 200 itu lebih baik dilakukan cut loss, dimana kalau kita perhatikan saat ini EMA 200-nya ada di 2860-an, sehingga kalau ada 3 tick di bawah ini sebaiknya dilakukan cut loss. Jadi XL pilihan yang cukup menarik untuk dikoleksi dalam minggu ini. Dan emiten kedua yang akan kita bahas itu adalah emiten yang dimiliki oleh BBCA, itu Bank Sentral Asia. Jadi kalau kita perhatikan Bank Sentral Asia itu tampak hari ini dibuka di harga 7.900 dengan rentang harganya adalah 7.875 sampai dengan 8.100 dan ditutup di 8.050 atau menguat sebesar 1,90% jika dibandingkan dengan previous close-nya. BBCA hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 795,45 miliar rupiah, di mana average price daripada BBCA di perdagangan hari ini adalah di 8.015,4 rupiah. Dan transaksi paling banyak untuk BBCA itu tampak ada di harga 8025 itu sebesar 291.907 lot dengan 6.601 kali transaksi. Dan rentang harga BBCA sendiri dalam 1 bulan terakhir itu kalau kita perhatikan itu adalah di 7625 sampai dengan 8100, dan secara year to date itu ada di 5905 sampai dengan 8250 rupiah. Dan asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign buy itu sebesar 304,42 miliar rupiah di emiten BBCA. Secara bandar detektornya kalau kita perhatikan untuk BBCA hari ini itu tampak kompak, top 1, top 3 dan top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker ZP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 8.017 dan broker PD ini adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi RSI-nya sendiri itu kalau kita perhatikan untuk BBCA tampak RSI itu bergerak di atas rata-rata, dan kalau kita perhatikan dari sisi volumenya sendiri untuk BBCA ini tampak dalam dua hari terakhir ini sudah berada di atas volume 20, dan tampak hari ini lebih tinggi daripada hari kemarin, dan ini merupakan sebuah signal yang cukup bagus. Dan kalau kita perhatikan sendiri untuk BBCA ini tampak setelah terjadinya triangle di rentang 12 Oktober 2021 sampai dengan 5 Januari itu tampak berhasil breakout dari resisten triangle-nya dan menuju ke area 7.730-an, dan di sini tampak kalau kita perhatikan agak lebih besar lagi itu tampak juga hari ini kalau kita perhatikan BBCA ini sudah breakout daripada resistennya, dan sebagai resisten selanjutnya itu tampak BBCA akan segera meluncur ke 8250, dan kalaupun besok BBCA turun, bagi rekan-rekan yang punya BBCA sebaiknya bisa dipertimbangkan untuk take profit di 7.800 atau 7.900 ini bisa dilakukan cut loss untuk
shift cuannya. Dan bagi yang belum punya, ini bisa ditunggu untuk 30 menit pembukaan apakah terkoreksi sedikit di kisaran 7950. Ini merupakan area yang cukup bagus untuk masuk di emiten BBCA. Dan kalau kita berpindah selanjutnya ke emiten berikutnya yang akan kita bahas, yaitu emiten ketiga yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh Astra International atau ASII. Jadi kalau kita perhatikan ASII hari ini itu dibuka di 5575 sama dengan harga penutupan kemarin, di mana rentang harga hari ini ada di 5525 sampai dengan 5650 dan ditutup di 560 atau di harga tertinggi, di mana menguat sebesar 75 poin jika dibandingkan dengan harga penutupan kemarin yang di 5575 rupiah. ASII hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 247,62 miliar rupiah dengan average price-nya di 5589,7 rupiah. Dan ASII hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga pembukaan, yaitu di 5575 sebesar 213.791 lot dengan 2.605 kali transaksi. Dan dari rentang harga daripada ASII itu dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 5250 sampai dengan 5700, dan dalam setahun itu di 4640 sampai dengan 6450 rupiah. Dan asing sendiri tampak hari ini melakukan net foreign buy itu sebesar 8,35 miliar rupiah di emiten ASII. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk ASII itu hari ini tampak top 1 broker dan top 5 broker posisinya adalah netral. Sedangkan top 3 broker ini dalam small accumulation dan tampak broker ZP itu adalah sebagai top net buyer-nya di harga 5588 dan broker PD ini sebagai top net sellernya. RSI daripada ASII ini tampak bergerak mulai menjauh daripada average-nya di 50, akan tetapi kalau kita perhatikan daripada volume perdagangan ASII hari ini tampak lebih turun jika dibandingkan hari kemarin. Dan kalau kita perhatikan volume ASII hari ini tampak di bawah dari volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita lihat pergerakan daripada harga atau candle, itu kalau kita lihat ini tampak terjadinya koreksi triangle dari daerah demand-nya sebelah sini, dan hari ini itu tampak sedang mencoba untuk break daripada resisten trend line, sehingga kalau berhasil dengan baik ini bergerak ke atas atau RSI bergerak kencang, maka dia akan menuju ke resisten pertamanya di 5775 itu sebagai resisten pertama. Dan kalaupun kembali terkoreksi, itu kemungkinan akan bergerak ke MA 200-nya itu di harga 5580 dan akan memantul kembali itu kalau sesuai dengan skenario itu ke resisten kedua di 6000 dan resisten ketiganya di 6275. Sedangkan untuk cut loss-nya sendiri itu sebaiknya kalau rekan-rekan cuan money yang telah memiliki ASII ataukah mau coba masuk besok, itu masuklah di kisaran harga di atas 5580, di atas 5580 itu coba masuk. Tapi kalau sudah tembus dari 5580 mungkin cut loss-nya harus dijalankan itu jika 2 atau 3 tick itu berada di bawah dari MA 200. Dan emiten berikut yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh PTBA. Jadi kalau kita perhatikan PT Bukit Asam itu tampak hari ini dibuka itu di harga 2990 atau meloncat 3 tick jika dibandingkan dengan previous close-nya, di mana rentang harga daripada PTBA ada di 2960 sampai dengan 3030,
dan ditutup di 3010 atau menguat sebanyak 2,38% jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di 2940 rupiah. PTBA sendiri hari ini memiliki volume perdagangan adalah sebesar 210,83 miliar rupiah dengan average price-nya ada di harga 3002,6 rupiah. PTBA sendiri hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga 3000, itu sebesar 259.153 lot dengan 2.902 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan rentang harga daripada PTBA itu dalam 1 bulan terakhir itu tampak berada di all time high-nya sempat hari ini, yaitu rentang harganya di 2750 sebagai yang terendah dan 3030 sebagai yang tertinggi, dan dalam setahun juga itu tampak hari ini adalah yang tertinggi di 3030 dan terendahnya ada di 1995. Sedangkan kalau kita melihat dalam 3 tahun itu rentang harga tertingginya ada di 4510 rupiah. Asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 62,55 miliar rupiah di emiten PTBA. Sedangkan dari sisi bandar detektor kalau kita perhatikan PTBA hari ini itu tampak top 1 broker dan top 5 broker posisinya adalah netral, di mana top 3 broker ini sedang melakukan small distribution dan tampak broker BK adalah sebagai top net buyer-nya di harga 3.002 rupiah dan broker GR sebagai top net seller-nya. Kalau kita perhatikan dari RSI-nya sendiri ini tampak PTBA ini sudah cukup lumayan tinggi, itu hampir berada di area overbought-nya. Ini juga perlu sedikit hati-hati dari cuan mania, akan tetapi kalau kita perhatikan dari volume hari ini cukup lumayan bagus, di mana volume perdagangan PTBA hari ini hampir 2 kali lipat dari volume perdagangan kemarin, dan juga tampak dari sisi rata-rata volume 20 itu volume perdagangan hari ini daripada PTBA itu lebih dari 2 kali lipat jika dibandingkan dengan volume rata-rata 20. Dan kalau kita perhatikan sendiri itu secara candle tampak hari ini sedang menguji daripada resistennya. Jadi untuk RSI untuk Fibo-nya sendiri tampak sedang menguji daripada resisten, sehingga kemungkinan, karena kalau kita perhatikan dari sisi RSI juga sudah cukup lumayan tinggi, kemungkinan akan terjadi koreksi sehat, di mana akan mencari area supportnya atau dari di Fibo 2360%-nya yang di rentang harga 2.810, itu kemungkinan akan bergerak ke sana jika terjadi koreksi. Akan tetapi kalau masih kuat untuk meluncur ke utara, ini kemungkinan PTBA akan segera menyentuh 3.180 rupiah sebagai resistennya. Dan kalaupun terjadi penurunan, mungkin untuk mengamankan profit atau stop loss-nya itu bisa cuan mania tetapkan di harga 2.800 sebagai stop loss-nya. Dan emiten terakhir yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh SSMS, itu sawit. Jadi kalau kita perhatikan SSMS atau sawit sumber mas sarana itu tampak hari ini dibuka di harga 1015, jadi meloncat 1 tick jika dibandingkan dengan previous close-nya, dan rentang harga daripada SSMS ada di 1005 sampai dengan 1080 dan ditutup di 1075 atau menguat 65 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di 1010 rupiah. SSMS sendiri memiliki volume perdagangan itu hari ini sebesar 18,92 miliar rupiah dengan average price-nya ada di 1041,5 rupiah. Dan paling banyak SSMS hari ini itu diperdagangkan adalah di harga 1020, itu sebesar 21.935 lot dengan 43 kali transaksi. Dan untuk rentang harga daripada SSMS sendiri dalam 1 bulan terakhir itu kalau kita perhatikan itu tampak
di 940 sampai dengan 1080, sedangkan secara tahunan atau setahun itu ada di 785 sampai dengan 1.315 rupiah. Asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 3,52 miliar rupiah di emiten SSMS. Dari sisi bandar detektor untuk SSMS itu tampak hari ini kompak, top 1, top 3 dan top 5 broker ini sedang melakukan normal akumulasi, di mana broker BK adalah sebagai top net buyernya di harga Rp1.048 dan broker XA ini sebagai top net sellernya. RSI daripada SSMS sendiri itu tampak juga sedang bergerak ke area oversold, jadi ke area 80 ini cukup perlu dihati-hati untuk cuan mania. Jadi mungkin dalam jangka pendek untuk bagus untuk SSMS, demikian pula dengan PTBA tadi. Dan dari volume ini juga memberikan sinyal yang masih cukup bagus. Itu tampak hari ini volumenya itu lumayan gede jika dibandingkan dengan dari hari Senin ataupun hari kemarin, sehingga ini sinyal yang cukup kuat untuk SSMS akan bergerak ke atas esok hari. Dan kalau kita perhatikan dari sisi trend line yang sempat terbuat kalau kita tarik garis trend line yang ini, itu tampak terkonfirmasi sudah terjadi retest di tanggal 17 kemarin dan bergerak ke atas untuk untuk SSMS. Dan kalau kita lihat SSMS sendiri ini sebagai resisten pertama bagi kami ada di Rp1.100 dan resisten keduanya ada di Rp1.200. Sedangkan kalau cuan mania ingin masuk besok di SSMS ini kemungkinan bisa ditunggu di kisaran 1050 ini sebagai area buy-nya. Dan kalaupun untuk stop loss-nya, untuk kehati-hatian mungkin berada di area EMA 50-nya itu di harga Rp1.005 ini sebaiknya dilakukan stop loss. Jadi demikianlah analisa rekomendasi saham untuk XL, kemudian Bank BCA, Asia Internasional, PT Bukit Asam, serta Sawit Sumber Sarana yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk memperhatikan pergerakan arah indeks, jadi khususnya untuk 5 emiten yang kita bahas hari ini cukup berperan di pergerakan arah indeks daripada IHSG, sehingga perlu diperhatikan arah indeks keesokan hari. Dan juga kami wanti-wanti sekali lagi untuk melakukan trading plan-nya dengan ketat serta menggunakan money manajemennya dengan bijak. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.